Tuhan itu tidak bisa dibuktikan ada, juga tidak bisa dibuktikan tidak ada. Berarti kan posisinya stalemate, ya kan, posisinya setara kan. Nah kalau gitu lebih aman kita beragama aja. Karena kalau misalnya Tuhan ada, kita nggak rugi. Ada argumen seperti itu, ada orang sangat terkenal mengatakan. Paman punya concern apa sih, punya concern tertentu gak? Misalnya ke teman-teman yang beragama atau ke teman-teman yang gak beragama? Pandangan Coki tentang agama sama umat manusia. Kalau buat gua agama itu analoginya seperti ini. Seperti kalau kita naik sepeda, ada roda 2 di belakangnya biar kita nggak jatuh, tahu kan? Kalau ada, menurut gua agama tuh kayak roda bantuan di naik sepeda. Kalau ada orang mau naik sepeda supaya dia tidak jatuh, supaya dia tidak nabrak membahayakan orang lain, dia butuh panduan di sepedanya dengan ditambah roda 2 di belakangnya. Dan pada akhirnya dia jadi tidak nabrak, dia tidak jatuh, dan dia jadi tidak apologis tapi ateis yang santai. Nah kayaknya gue masuk spektrum. Jadi dari mulai ateis yang paling ekstrim sampai ateis yang paling santai, kayaknya gue masuk ateis yang paling santai. Definisinya apa ateis yang paling santai? Gue tidak merasa harus mengubah KTP gue bagian agama atau stream. Menurut gue mau ditaruh agama gue apa juga di situ. Menurut gue kan negara kita kan menuntut masyarakatnya mengidentifikasikan dirinya salah satunya dengan agamanya. Menurut gue sih itu cuma sekedar birokrasi ya. Jadi gue tidak pernah melihat bahwa kolom agama di KTP itu sesuatu yang prinsipil untuk diubah gitu. Itu sangat mudah untuk dikompromikan. Ya, menurut gua, toh kan pada akhirnya kan kepercayaan itu kan kita yang menjalani kan. Jadi gua sih melihat itu cuma untuk birokrasi aja. Dan sebenarnya kan secara budaya meskipun paman ateis, kalau misalnya di keluarga Natalan gitu. Maksudnya jadi nggak apa-apa gitu, maksudnya secara ada identitas kekristenan yang nempel ke paman Coki juga nggak masalah. Iya. Kalau kita tuh istilahnya ada dia sebenarnya ada gini. Gue nggak tahu ya bagaimana cara menjelaskan ini, tapi ada yang mengatakan dia Kristen cultural. Oh, cultural Kristen. Dia tidak meyakini ajaran orang Kristen, tapi dia suka ikut di kegiatan-kegiatan orang Kristen. Jadi dia Kristen secara culture. Tapi by faith dia enggak. Dia cuma suka kalau kumpul-kumpul keluarga pas Natal. Dia suka tukar kado. Dia suka sama Santa Claus dan lain-lain. Ada juga yang Islam cultural. Iya, ada juga. Dia suka kayak kehangatannya saat lagi Idul Fitri gitu. Dia suka suasana akrab saat lagi mungkin pengajian-pengajian gitu. Tapi mengenai faith-nya itu udah berbeda, udah satu hal yang berbeda lagi gitu. Ya, beda-beda sih, spektrumnya banyak. Nah kalau gue tuh ateis yang seperti itu. Nah gue baru benar-benar ateis itu kalau menurut gue di tahun 2021 lah. Ini kalau misalnya kayak mau diceritain kayak momentum-momentum kecil yang akhirnya mantap gitu nih, mantap mengidentifikasikan diri sebagai ateis, itu gimana sih? Kayak gradual prosesnya, tadi kan Paman bilang itu kayak gradual proses. Ya awalnya gue masih menganggap diri agnostik ya. Jadi kan ada yang namanya agnostik, ada yang namanya ateis gitu. Definisinya kalian silakan cari sendiri, ada ChatGPT. Jadi ChatGPT itu harus sebenarnya kalau mau ngundang narasumber pakai AI itu nggak bakal ada yang tersinggung. AI juga jawab gitu. Ada yang namanya agnostik, ada yang namanya ateis. Kalau ateis itu berdasarkan bukti-bukti yang ada, karena bukti-bukti yang ada kurang kuat, jadi dia menyimpulkan bahwa higher being ini tidak ada. Nah kalau agnostik, dia lebih kayak dia masih membuka, mungkin ada. Kalau dulu gue masih di agnostik, sampai akhirnya gue jadi ateis adalah ya prosesnya panjang. 2021 kalau bercandaan kita tuh ateis itu agnostik yang punya nyali. Naik level dong. Berarti agnostik itu adalah ateis yang cari aman. Iya. Sampai awalnya gue juga begitu kan. Awalnya gue juga berpikir bahwa kayaknya apa lebih aman agnostik aja ya. Kayak ya kita membuka ruang bahwa kemungkinan hal-hal spiritual itu ada, jaga-jaga aja gitu.
atau bahkan gue pernah dengar ada beberapa argumen yang mengatakan dari seseorang yang sangat terkenal gitu, argumennya begini, Tuhan itu tidak bisa dibuktikan ada, juga tidak bisa dibuktikan tidak ada. Berarti kan posisinya stalemate, ya kan, posisinya setara kan. Nah kalau gitu lebih aman kita beragama aja, karena kalau misalnya Tuhan ada, kita nggak rugi. Ada argumen seperti itu, ada orang sangat terkenal mengatakan. Pascal Weger. Ya, kalau menurut gua logikanya gini, gua tidak akan naruh bawang putih di depan rumah gua, jaga-jaga kalau Dracula ada. Gua tidak akan, karena itu akan menjadi sangat sia-sia. Tapi itu menurut saya, itu menurut gua gitu, karena kita harus memastikan dulu gini, sumber daya alam di dunia ini kan terbatas ya. Pada akhirnya juga kan kebanyakan, tidak semua sumber daya alam di dunia ini bisa sustain gitu. Ada hal-hal tertentu di dunia ini yang pada akhirnya akan habis, seperti minyak bumi dan yang lain-lain gitu. Sehingga tentunya kita sebagai orang yang tinggal di bumi ini harus memastikan resources yang kita gunakan itu untuk hal yang tepat sasaran gitu. Nah, apabila kita menggunakan resources di bumi ini untuk sesuatu dengan konteks jaga-jaga, itu kan sangat mubazir istilahnya. Contoh seperti bagaimana orang Mesir membangun piramid atas alasan religiusnya mereka kan. Mereka mengatakan bahwa karena kepercayaan religius mereka membangun piramid. Kalau nggak salah mereka mengatakan nanti akan ada kemungkinan dewanya datang lagi dan nanti Firaun akan kembali hidup. Kalau gua tidak salah, tolong dikoreksi gitu. Ada berapa banyak batu dan sumber daya alam yang habis, dan korban jiwa untuk sesuatu yang setara dengan Dracula tadi gitu. Yang mana kalau itu digunakan untuk misalnya bikin pertanian atau bikin lain-lain, harusnya kan bisa perkembangannya lebih cepat gitu. Makanya menurut gue itu argumen yang gue pakai untuk menjawab kalau misalnya ada orang yang mengatakan, tapi Cok, agama juga, kepercayaan juga menyumbang kepada kemajuan teknologi gitu. Contoh dengan piramid gitu kan. Pada saat mereka bikin piramid, pada saat mereka bikin bangunan-bangunan yang senada dengan itu kan, kemajuan arsitektur jadi maju kan. Ada yang mengatakan seperti itu. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari efisiensi kan, piramid kan kuburan sebenarnya. Kuburan segede itu untuk satu orang kan dihitung pakai tolak ukur mana-mana kan sesuatu yang sangat mubazir. Gitu. Dan misalnya kalau untuk kemajuan teknologi dan arsitek kan nggak perlu jalur kepercayaan. Bisa juga misalnya untuk kebutuhan yang lebih optimal gitu, misalnya membangun rumah atau apapun itu. Apapun yang memang ada gunanya gitu. Yang tidak buang-buang resource. Yang tidak buang-buang resource. Atau misalnya untuk memastikan supaya akan ada musim panen kembali. Mereka harus bikin satu perayaan di mana di perayaan ini ada resources yang digunakan lagi gitu maksudnya. Atau ini tumbal yang itu loh yang dulu kan suka ada apapun itu. Dan bedanya dulu sama sekarang kan, misalnya kalau zaman Mesir kuno pengetahuan itu kan masih sangat-sangat terbatas. Kalau sekarang kan pengetahuan bisa diakses dengan mudah. Jadi kayak alasan untuk kita buang-buang resource untuk kayak gitu tuh jadi lebih kita punya alasan lebih kuat gitu untuk melakukan itu. Nah tapi paman punya concern apa sih, punya concern tertentu gak? Misalnya ke teman-teman yang beragama atau ke teman-teman yang gak beragama? Menurut gua pada akhirnya tuh mungkin gini ya, untuk menjawab itu, orang yang beragama dan orang yang tidak beragama itu punya kesempatan yang sama untuk menjadi menyebalkan sebenarnya. Jadi hanya karena Anda punya agama,
tidak berarti Anda kebal menjadi orang yang menyebalkan. Dan begitu juga sebaliknya. Hanya karena Anda cerdas dan tidak memiliki agama, seolah-olah Anda cerdas dan tidak memiliki agama, berarti Anda akan menjadi jauh lebih sopan. Sebenarnya nggak juga gitu. Potensi jadi orang nyebelin sama-sama. Potensi jadi orang yang menyebalkan dan jadi orang yang berbahaya untuk masyarakat. Kayaknya kita semua tidak ada yang kebal. Mau kita beragama dan maupun kita tidak beragama gitu. Jadi menurut gua, kalau gua ya, apapun kepercayaan kita kayaknya yang harus diperhatikan bagaimana output kita supaya kita bisa bersinergi dengan orang-orang yang mungkin tidak memiliki kepercayaan yang sama dengan kita gitu. Tapi katanya Paman, orang yang nggak punya agama itu sama aja kayak hewan. Jadi kumpulan orang nggak beragama tuh ya jadi kebun binatang gitu. Ya nggak apa-apa juga sih kalau ada yang nggak apa-apa juga. Karena menurut gua gini, agak sebenarnya itu agak ironis ya, apabila apa yang mereka percayai itu butuh tumbal supaya kepercayaan mereka itu tervalidasi, ngerti kan? Kalau tumbalnya apa? Nggak, tumbalnya ya dengan menjelekkan orang lain. Oh iya. Menurut gue gini, kalau menurut gue kebenaran yang benar-benar kebenaran, dia akan berdiri sendiri dengan tegak. Dia tidak perlu mendiskreditkan orang lain gitu, supaya kebenaran atau kesuciannya itu bisa mendapatkan validasi gitu. Nah, sayangnya memang banyak sekali, mungkin kita karena saya ateis garis santai, jadi saya pakai bahasa-bahasa yang lebih diplomatis saja. Banyak sekali oknum-oknum orang beragama tuh untuk memfasilitasi kepercayaan mereka butuh menjelekkan orang lain gitu. Nah, dengan salah satunya dengan statement-statement tersebut gitu. Supaya kan sebenarnya kalau misalnya kita mau membedah alasan yang mereka mengatakan hal tersebut kan, supaya apa yang mereka percaya itu tervalidasi memiliki strata lebih tinggi daripada yang lain kan sebenarnya. Padahal kalau memang itu adalah the true kebenaran kan harusnya mereka tidak harus takut. Menurut gua kebenaran yang benar-benar kebenaran harusnya ya dia berdiri tegak gitu tanpa harus tumbal orang lain sih, menurut gua sih kayak gitu. Jadi ya kalau ada yang beranggapan seperti itu ya nggak apa-apa. Ya. Tapi sebenarnya faktanya kan juga sekumpulan orang beragama, atau kita sebut aja misalnya negara-negara yang cenderung sekuler, yang masyarakatnya nggak beragama juga tertib-tertib aja. Ya. Jadi sebenarnya tidak sesuai dengan asumsi mereka. Gitu. Kalau gue tuh punya, kalau misalnya ditanya nih, orang nanya ke gue, agama tuh penting gak buat lu, Cok? Pandangan Coki tentang agama sama umat manusia. Kalau buat gue agama itu analoginya seperti ini, seperti kalau kita naik sepeda, ada roda 2 di belakangnya biar kita nggak jatuh, tahu kan? Kalau ada, menurut gue agama tuh kayak roda bantuan di naik sepeda. Kalau ada orang mau naik sepeda supaya dia tidak jatuh, supaya dia tidak nabrak membahayakan orang lain, dia butuh panduan di sepedanya dengan ditambah roda 2 di belakangnya, dan pada akhirnya dia jadi tidak nabrak, dia tidak jatuh. Itu dia teman-teman, baru saja kita tonton percakapan antara Kumaila dengan Coki Pardede, bagaimana mereka membahas tentang agama. Dan menurut Coki Pardede bahwa agama itu seharusnya membuat kita menjadi orang yang lebih baik untuk membantu dan menolong kita dalam berbagai-bagai kehidupan yang kita jalani. Kira-kira seperti itu penyampaian dari seorang Coki Pardede. Salah satunya ya sama seperti yang disampaikan oleh seorang Kumaila. Ada begitu banyak orang-orang yang menghakimi sebagai orang yang beragama. Mereka mengatakan, salah satu contoh, orang yang tidak beragama itu sama seperti hewan, katanya. Dan memang perkataan ini sering sekali kita dengarkan. Tetapi sebagai orang yang beragama, seharusnya kita tidak mengucapkan hal seperti itu. Karena ketika kita mengucapkan hal seperti itu artinya kita sebagai orang yang beragama telah menghakimi dan bahkan telah menyakiti hati orang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada begitu banyak orang-orang yang sok beragama. Mereka bukan malah semakin baik.
tapi justru semakin menghakimi dan menjelekkan orang lain. Ya, itu sering sekali kita ketahui akan hal tersebut. Contohnya, bagaimana mereka langsung mengatakan bahwa orang-orang yang tidak seagama dengan mereka ataupun orang yang tidak beragama, mereka itu adalah orang-orang yang akan masuk neraka. Seolah-olah pemegang kunci surga itu adalah kita. Seolah-olah kita itulah ahli surga. Seharusnya sebagai orang yang beragama, kita tidak berkata demikian. Tapi kita memakai bahasa yang baik, sehingga orang-orang yang tidak beragama dan tidak seagama dengan kita merasa tertarik. Dan orang pun menilai bahwa ternyata kita sebagai orang yang beragama lebih baik, lebih hebat, lebih suci daripada orang-orang yang tidak beragama. Nah, dan begitu banyak orang-orang terjerumus dalam kesombongan, ya, terjerumus dalam si aku. Ketika mereka punya agama, mereka bukan justru menunjukkan sesuatu yang baik, tetapi mereka justru menjelekkan dirinya dan agamanya sendiri. Nah, teman-teman, ini pelajaran penting bagi kita semua, ya, agar video yang saya bagikan ini boleh bermanfaat dan memberikan bagi kita pelajaran-pelajaran penting. Ya, seharusnya kita sebagai orang yang beragama justru ya menjadi contoh bagi orang-orang yang tidak beragama dan bahkan mengayomi orang-orang yang tidak beragama dan orang-orang yang tidak seagama dengan kita. Saya rasa seseorang akan dikenal dari buahnya. Ya, sekali lagi saya katakan, seseorang akan dikenal dari buahnya. Karena apapun agama kita, kalau kehidupan kita tidak menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang beragama, itu artinya kita tidak berbuah. Berbuah itu apa? Berupa perubahan hidup kita. Sehingga orang-orang yang melihat, mereka mengatakan, betullah ini orang yang beragama. Betullah ini orang yang punya Tuhan. Nah, saya rasa saudara yang punya logika pasti mengerti dan menerima apa yang saya sampaikan ini. Tetapi bagi saudara yang tidak punya logika, jangan marah karena video ini. Kiranya Tuhan memberkati. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.